G30 SPKI. Kronologi kejadian dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukan PKI. Korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Jadi, pada 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan, yaitu yang dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan menghimpun pasukan lainnya. Karena tidak ada dukungan dari masyarakat maupun angkatan bersenjata, PKI pun melemah, dan kemudian ketua PKI yaitu DN Aidit melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap, dan para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap juga dan dihukum dengan ditembak mati. Pada 5 Oktober 1965, seluruh korban yang dibunuh oleh PKI dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, dan mereka disebut menjadi pahlawan revolusi. Penyebab munculnya G30 PKI pun adalah karena pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat, di mana PKI menganggap Angkatan Darat ini sebagai kekuatan yang menghalangi PKI dalam merebut kekuasaan atau wilayah gitu. Jadi pasal yang dilanggar dalam kejadian G30 SPKI ini adalah HAM pasal 7B, pemusnahan pasal 7B juga, dan pasal 9B Undang-Undang 26 tahun 2000. Nilai Pancasila yang dilanggar adalah hampir semua, tapi lebih menuju ke nilai ketuhanan dan nilai keadilan. Upaya pencegahan untuk tidak adanya lagi kejadian seperti ini dengan cara melakukan operasi untuk menangkap semua tokoh atau pemimpin yang ingin seperti PKI yang berkhianat kepada negara dan menjatuhkan hukuman mati. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, saya Yusuf Wijaya dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan kasus Ambon tahun 1999. Kita mulai dari kronologinya terlebih dahulu. Kronologi kasus Ambon dari peristiwa sepele dan dianggap biasa oleh masyarakat setempat, yaitu konflik antara preman Batu Merah dari sisi Islam dan Merdeka dari sisi Kristen pada tanggal 19 Januari 1959. Dalam sekejap menimbulkan pertikaian antar kelompok agama dan suku dan meledak menjadi kerusuhan besar di seantero kota Ambon, bahkan meluas ke seluruh pulau Ambon tanpa dapat dikendalikan. Nah, kerusuhan berlarut-larut di Pulau Ambon ini yang semula berpenduduk 312.000 jiwa ini memakan banyak 100.000 jiwa yang keluar lari dari Pulau Ambon, menyisakan 20.000 jiwa yang tinggal di 34 lokasi pengungsian. Dan juga kota dan desa-desa itu bertebaran dengan puing-puing bangun rumah ibadat, rumah tinggal, dan toko yang dibakar serta didatangkan dengan tanah. Kota Ambon dan sebagian desa-desanya tersegrasi ketat dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Islam dan Kristen. Nah, masyarakat di desa-desa Ambon ini terpisah menjadi dua, yaitu ada wilayah Kristen dan wilayah Islam. Nah, wilayah Kristen itu disebut merah dan wilayah Islam itu disebut putih. Nah, utamanya kata Ambon itu masyarakat itu hidup dalam keadaan terpisah. Ada pasar khusus merah, pasar khusus putih, pelabuhan speedboat merah dan putih, terus becak merah dan putih, angkot merah dan putih, bank merah dan putih, dan sebagainya. Pemerintah daerah, aparat keamanan, pemuka-pemuka agama, dan adat kemudian sibuk melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dengan berbagai gebrakan dan upacara panas bela yang dilakukan sana sini. Nah, akhir Maret sampai pertengahan Juli 1959, Ambon itu relatif rendah dari kerusuhan besar, tetapi masih ada aja sedikit insiden berdarah di sana sini, dan juga di beberapa kota-kota dan desa di pulau-pulau lain. Tetapi kerusuhan hebat berlangsung di Tual, Kepulauan Mei, Maluku Tenggara pada akhir Maret tahun 2000. Nah, penyebab kasus ini yaitu dari antar kedua golongan preman, yaitu preman Batu Merah dari sisi Islam dan preman Merdeka dari sisi Kristen. Nah, nilai-nilai Pancasila, undang-undang yang dilarang, dan
dan penanganan kasus ini tuh apa sih? Dalam Pancasila yang dilanggar itu adalah yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pasal yang dilanggar dalam kasus ini adalah pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi. Nah, penanganan untuk kasus ini yaitu dengan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Nah, di sini saya menemukan sebuah poster di mana kita bersama-sama untuk stop pelanggaran HAM. Jadi kita sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi kita memanusiakan manusia sebagaimana manusia yang sewajarnya. Nah, sekian dulu dari saya di Novel Wijaya kelas 11 IPS. Terima kasih. Rezim Benito Mussolini. Rezim pemimpin otoriter di negara Italia tahun 1924 yang tergolong dalam pelanggaran berat. Benito Mussolini, pemimpin paham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia dalam periode 1924 sampai 1943. Selama 19 tahun dalam masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang otoriter dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Fasis memerintah Italia dengan keras, memproyeksikan kekuasaan pelaksanaannya secara mendalam dan difus ke dalam masyarakat melalui pengurungan, pemenjaraan, penyerangan fisik tingkat rendah, perampasan ekonomi, intimidasi, dan juga diskriminasi. Bukti dari kekejaman Mussolini yaitu ada mayat seorang wanita muda digantung di sebuah tiang. Dia terbunuh karena menentang Partai Fasis Nasional. Ada juga mayat-mayat anggota perlawanan Italia yang terletak di jalan-jalan. Lalu ada 1 juta orang Ethiopia yang dibantai oleh pengeboman udara menggunakan senjata kimia dengan eksekusi dengan cara digantung oleh regu tembak. Ada 35.000 korban yang meninggal di kamp konsentrasi dan 24.000 orang Ethiopia yang dieksekusi oleh pengadilan singkat. Benito Mussolini menyiksa dan memenjarakan orang yang menentangnya di Pulau Lastavica. Di pulau ini berdiri benteng Mamula sebagai saksi kekejaman Mussolini. Mussolini akan melanggar UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955, KUHP Pasal 369 Ayat 1, UU Nomor 40 Tahun 2008, serta KUHP Pasal 338 jika dia ada di Indonesia. Paham fasisme bertentangan dengan ideologi Pancasila karena ideologi fasisme menetapkan pemimpin atau diktator yang kuat berada di luar hukum. Ini bertentangan dengan sila kedua yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum. Juga sifat totalitarian yang melarang partai selain partai fasis ini bertentangan dengan paham demokrasi atau sila keempat. Akhir dari kisah Mussolini adalah ketika Mussolini mencoba kabur dari pasukan sekutu, ia ditangkap oleh tentara Italia. Pada 28 April 1945, mereka mengeksekusi Mussolini dan menggantung jasadnya terbalik di pom bensin agar seluruh dunia melihatnya.